Lah kamu aja punya penyakit 3 huruf gitu. Nggak mau saya hubungan sama kamu. Itu berarti apa? Sudah memvonis. Tapi kan kalau ini, dia nggak ngomong kalau si orangnya itu punya penyakit gitu loh. Gue nggak mau dong, enak aja disuruh gini doang. Ntar kalau sampai ada penyakit apa-apa, nah kayak gitu loh. Itu omongan. Jadi, gue aja ngerti gitu maksudnya si Fanny ini apa. Nggak ada dia maksud dengan menyebarkan udah punya penyakit. Enggak, tapi lu jajan melulu. Lah gue kan jadi ngeri, jadi takut gitu loh. Karena kan di luaran itu nggak ada yang bisa kita pastikan, kita jamin akan jaga kebersihannya, ya kebersihannya orang-orang yang di luar ya. Sangat tinggi sekali kemungkinannya untuk penularan PK. Penularan PK itu bisa terjadi di saat orang yang sudah rumah tangga tidak setia, main keluar, jajan. Orang yang berjualan di luar itu bisa segala macam terjadi. Pastinya dia suatu hari pernah nggak pakai pengaman. Sementara yang dia jajakan itu sangat tinggi resikonya penularan. Itu ya, sangat tinggi penularan. Terus juga yang harus dituntut bukan Fanny Alberti, tapi orang-orang yang menulis pemberitaan menggiring opini kayak begini misalnya. Juga enggak ada dia ngomong saya udah kena penyakit gara-gara kamu ya menularkan ke saya. Kagak ada. Jadi orang-orang yang membuat pemberitaan seperti ini yang harusnya dituntut oleh mantannya si Fanny Alberti. Karena bukan Fanny loh yang ngomong, tapi orang menyimpulkan sendiri membuat pernyataan yang dibikin headline itu. Hati-hati dengan pemberitaan sepihak ya. Karena nggak ada omongan seperti ini. Fanny cuma bilang, oh iya jadi cuma disuruh makan terus kalau sampai kena penyakit. Jadi dia bukan kena. Saya udah kena nih gara-gara kamu, nggak ada gitu. Atau, oh kamu punya penyakit itu, saya nggak mau. Nggak ada. Gitu ya. Seperti itu, say. Iya, tapi kan bukan penyakit 3 huruf. Bukan 3 huruf. Nggak ada dia bilang penyakit 3 huruf. Dia ada memang discharge ya, discharge terus. Nah itu wajar. Dia mencurigai gitu. Kenapa nih gue discharge? Tapi kan dia juga nggak ada sebut bahwa, ya kan? Jadi kalau sampai lu jajan ada apa-apa, gue bisa terkena loh. Lu ketularan sama orang, tapi kan belum tahu itu. Bukan memvonis. Oh pasti ini dari elu. Kena nih 3 huruf. Nggak begitu. Nah itu. Cara ngomong orang lagi emosi, namanya istri emosi itu pasti beda, say. Apalagi udah mergokin, ada ceweknya juga yang mengakuin lagi. Iya nih, gue belum dibayar. Minta bayaran ke kita, gimana kita nggak naik pitam? Naik pitam lah, say. Suami jajan minta duitnya ke kita, gila kan? Lu gila aja kali. Tuh. Tuh. Dan juga dari kasusnya si Fanny ini ya, yang gue perhatiin ya, ini laki nuntut Fanny buat melakukan tanggung jawab sebagai pasangan untuk urusan yang kata dia laki-laki itu makan dua makanan, punya 2 makanan di meja sama di kasur. Itu gue kesel banget dengernya. Kenapa? Karena lu kok nggak mikirin kondisi fisiknya bini lu yang baru ngelahirin pertama, ngelahirin lagi hamil lagi. Kalau laki-laki punya otak, nggak mungkin nuntut masalah fisik di saat istrinya pun belum recovery lagi. Rahim aja masih basah itu. Masih basah itu. Kok nggak dipakai otaknya gitu loh. Cuman mikirin hak gue.
Sementara sih kalau Feni maju nih ya, laporannya maju ya. Kita pergi nih ke kita ada hadirkan nih ya, hadirkan psikolog, pasti akan menang Feni. Kenapa? Dia bisa berargumen untuk melayani suami. Pastinya harus sehat lahir dan batin. Secara lahir aja dia masih belum recovery dari kehamilan yang pertama, melahirkan 0 sebulan hamil lagi. Itu dari mental, dari hormon belum sampai normal. Orang kalau lagi hamil, hormonnya kan beda. Jumlah hormonnya berapa ribu gitu ya. Karena kehamilan ya. Begitu melahirkan, turun tuh itu ditunggu dulu turun untuk hormon itu kembali normal. Supaya apa? Supaya kita juga bisa berfungsi. Wanita itu begitu. Jadi dibutuhkan sekali suami yang pengertian terhadap kondisi tubuh dan pikiran mental istri. Diakibatkan oleh apa? Ya karena suami itu sendiri. Kan dia yang menghamili. Dan dia juga yang mempunyai anak. Kalau nggak punya anak, dituntut harus bisa punya anak. Istri yang pertama katanya nggak punya anak. Kalau nggak punya anak dari istri pertama kan lu berarti makanan lu terpenuhi terus dong. Tiap saat lu mau. Tapi nuntut anak. Begitu dapat yang kedua yang bisa ngasih anak, bilangnya nggak bisa dapat makanan yang kedua, yang diranjang, yang di kasur. Ini kan berarti kan manusia nggak pakai otak ini, nggak pakai iman juga, nggak pakai akhlak juga. Karena kalau kita pakai semuanya itu berjalan, berfungsi, kita akan lihat dulu pasangan kita. Jangankan orang yang habis ngelahirin, yang kondisinya ancur-ancuran ya, perempuan habis ngelahirin tuh kondisi ancur-ancuran. Perempuan nggak kenapa-napa aja, nggak melahirkan, nggak lagi sakit, pasca melahirkan anak, melahirkan bayi, tapi dia lagi demam misalnya, atau si istrinya lagi kurang sehat, itu pun juga harus ditanya sebelum mau melakukannya. Are you ready? Bukan cuma sekedar gue lapar minta harus ada makanan nih. Berarti itu masih primitif, purba. Ya, nggak punya intelektual sebagai manusia yang normal. Itu udah ada sesuatu hal yang nggak normal. Bayangkan masih basah-basah, udah hamil lagi. Belum juga semuanya recovery, udah hamil lagi. Terus itu dibilang katanya nggak memberikan nafkah batin. Di sini ininya mana? Gitu loh. Istri pertama nggak bisa punya anak. Wah, marah. Istri kedua ngasih anak 2. Kurang juga. Ini lu dengerin gua nih, ya. Si Akas Elahi ini. Masih bagus lo masih ada di negara ini ya. Akas Elahi kan. Tapi kita sebagai perempuan Indonesia nggak akan diem-diem loh. Nggak akan diem-diem kita ada orang wanita yang sebangsa setanah air dibegitukan tuh nggak akan diem-diem. Nggak tahu ya mungkin yang orang lain, tapi kalau Mamski, Doktif nggak akan diem-diem. Nggak akan. Kenapa? Banyak kerja kita soalnya. Kita nggak punya anak. Jadi nggak ada yang kita pikirin. Cuma sendiri sama suami. Sama kucing-kucing. Doktif punya 50 ekor kucing. Aku punya 4 ekor kucing. Jadi kita punya banyak waktu buat urusin cewek-cewek yang terlantar, yang disia-siakan, yang dizolimin. Apalagi kayak laki-laki macam modelannya lu ya. Tahu nggak?